sering muncul di setiap kurban tuh Ustadz ya. Kurban itu waktu dimana kita nyari tulang rusuk. Tulang rusuknya beneran tulang rusuk hewan gitu. kurban tadi gitu ya. Bukan yang makna tadi ya. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat semuanya, senang sekali bisa menyapa di program Ruang Keluarga, podcastnya MKFM, di mana di Ruang Keluarga adalah sebuah tempat, sebuah ruangan yang bisa kita banyak diskusi di dalamnya sahabat MK. Nah sekarang kita sudah kedatangan juga nih Direktur Aman Polres Indonesia, Ustadz Miftahuddin Kamil, dan alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya kita juga akan segera menjelang musim kurban ya. Jadi insya Allah hari ini kita akan berbincang juga seputar inspirasi kurban. Tapi sebelum kita menyapa ke Ustadz Miftah, nanti Anda yang ingin berkomentar atau juga berbagi pengalaman seputar kurban, ini bisa disampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga nanti setelah podcast ini tayang, boleh disebarkan seluas-luasnya ke semua platform yang ada, yang Anda miliki, dan jangan lupa tag MKFM. Semoga nanti bisa saling berinteraksi satu sama lain. Dan masih juga ditemani oleh Mufidah Ulfa. Pagi hari ini kita akan berbincang juga bersama dengan Ustadz Miftahuddin Kamil. Kita akan sapa langsung ya karena sudah ada juga dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Mufidah dan juga sahabat MK seluruhnya di Ruang Keluarga. Semoga selalu diberkahi, dimudahkan urusan, yang sakit disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang dalam keadaan sempit dilapangkan oleh Allah, baik itu rezekinya dan sebagainya insyaAllah. Insya-Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Karena tadi Ustadz ya kalau berbicara ruang keluarga berarti ada sebuah cita-cita yang nampaknya semua keluarga punya cita-cita yang sama, yaitu sama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kali ini karena momentumnya kita akan segera menjelang waktu kurban nih ya. Semoga kurban juga jadi salah satu wasilah untuk menjemput hal tersebut. Kita perlu tahu juga Ustaz, kalau kurban itu mungkin apa sih yang perlu dipahami atau dimaknai oleh umat muslim pada umumnya? Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana akhukum fillah Miftahuddin Kamil, selaku yang diamanahkan selaku Direktur Aman Palestina Indonesia. Dalam hal ini atau pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih pada MKFM ya, stakeholder ataupun rakan jihad kami di Aman Palestina Indonesia. Bicara tentang kurban itu memang dari bahasa Arab ya, qaf, ra dengan ba begitu ya. Qaf, ra, ba ini bisa berarti qaribun. Qaribun itu artinya dekat, qarib ya? Dekat. Sahabat iya. Karib. Nah, itu kata karib itu dari bahasa Arab ya, dari qaribun ya. Jadi qarraba yuqarribu, mendekatkan. Ya, kurban adalah satu ibadah, yaitu menyembelih hewan ternakan yang sudah ditetapkan dalam syariat ya, tidak boleh sembarangan ya, hanya unta gitu, sapi dan juga kambing saja. Dinosaur nggak masuk situ ya gitu. Termasuk yang lehernya panjang, jirafah juga nggak masuk gitu. Jangan mentang-mentang belum punya 3 juta ya, yang ateng kurbannya ayam nggak bisa ya kan, memang nggak masuk gitu. Nah tujuannya apa di situ? Dari namanya itu udah terbesit ya, satu tujuan kita berkorban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kenapa sih berkurban? Ya udah jelas ya, dalam surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berkurban, cuma bedanya dalam bahasa lain ya, ada Yaumul Adha ya, atau hari Idul Adha, ataupun Yaumun Nahar ya, hari menyembelih juga hewan kurban. Bedanya kalau wanhar itu gitu ya, itu tidak semestinya kurbannya harus dijatuhkan ke atas muka bumi ya, berbeda dengan dzabaha. Kalau dzabaha yadzbahu ya, ini pembahasan dalam istilah bahasa Arab, itu sapinya harus direbahin dulu tuh,
Gulingkan dulu ya. Kambingnya juga harus direbahin, baru betul. kemudian kita sembelih. Tapi kalau unta tidak begitu. Ya, unta dalam keadaan berdiri pun hanya tinggal digesek di pangkal leher, bukan di ujung leher. Ya, jauh dari kepala itu orang pangkal leher. Itu pun sudah bisa dinamakan sebagai berkurban. Nah, jadi inna a'tayna kal kautsar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sungguhnya kami sudah memberikan kamu sebuah telaga ataupun ibaratnya sumur ataupun danau ya yang disebut Al-Kautsar, danau Al-Kautsar. Siapa-siapa nanti umat Nabi yang datang kemudian dipersilahkan untuk minum, itu luar biasa itu ya. Nah, adapun tafsiran lain, Al-Kautsar adalah nikmat yang begitu banyak. Dari kata-kata katsir, ya banyak. Sungguhnya kami sudah memberikan nikmat yang begitu banyak padamu, wahai Nabi SAW dan juga umatmu. Nah, oleh karena itu ada fa di sini. Ya, fasolli. Oleh karena itu, maka solatlah. Li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Jadi memang kenapa kita berkurban? Satu, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berkurban? Karena landasannya bersyukur ya atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Kalau dikaitkan dengan ruang keluarga yang tadinya minta maaf ya, yang tadinya jomblo gitu ya. Kemudian bersyukur karena sudah tidak jomblo lagi begitu. Yang tadinya jomliah gitu kan. Ya, udah enggak jomblo lagi begitu. Karena apa? Allah sudah pasangkan ya dengan pilihan Allah, bahasanya ya Kang Ateng ya, tulang rusuk yang selama ini dicari ya begitu ya. Udah ketemu ya. Udah ketemu. Nah, jadi karena sekarang udah enggak sendiri lagi, ayo dong gitu ya. Berterima kasih pada Allah dengan cara apa? Ketika datang Idul Adha ataupun Yaumul Nahr ini, maka kita persembahkan yang terbaik ya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena ya Allah terima kasih sekarang udah punya istri, nggak lama kemudian punya anak, keturunan, sehingga ketika kita meninggal dunia ada yang meneruskan cita-cita kita ataupun nama kita tidak pupus gitu ya, jenis kita, jinsiah kita tidak pupus, ada yang melanjutkannya insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau istilahnya sering muncul di setiap kurban tuh Ustadz ya, kurban itu waktu dimana kita nyari tulang rusuk. Tulang rusuknya beneran tulang rusuk hewan kurban tadi gitu ya. Bukan yang makna tadi ya. Iya betul-betul. Jadi Masya Allah ya teman-teman semuanya, kalau berbicara kurban itu ya tadi mendekatkan dan tadi merupakan menambah juga rasa syukur kita. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks keluarga Ustadz, apakah keluarga ini bisa begitu bersama-sama mewujudkan cita-cita berkurban misalnya, atau sebetulnya ibadah kurban ini apakah memang ibadah yang bersifat individu atau keroyokan dengan keluarga gitu? Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak ada kenikmatan kecuali setelah pengorbanan gitu ya. Makanya kurban itu kan, korban, bahasa korban artinya apa? Identik dengan, bukan mudah ya pengorbanan, dan kenikmatan itu didapat setelah kita berkorban. Ya, maka kenikmatan apa? Kenikmatan dapat pahala, kenikmatan diangkat derajat oleh Allah, kenikmatan bahwa setiap bulu hewan yang dikorbankan itu bernilai pahala. Jadi ada nggak yang pernah ngitung gitu ya, satu ekor kambing dihitungin berapa sih bulunya? Nggak ada gitu betul, kan. Betul. Berarti apa notabene-nya? Banyak lah ya pahala yang Allah sediakan bagi orang yang berkurban, apalagi kalau kurbannya di bumi yang spesial ya kan, bumi yang diberkahi oleh Allah ya, yang menerimanya spesial karena yang akan menerimanya siapa? Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang menjadi wakil seluruh umat Islam untuk menjaga kesucian Masjidil Aqsa, Palestina, orang-orang yang sedang menghafal Quran, anak-anak yatim yang ditinggalkan ayahnya syahid dibunuh oleh Israel, ibu-ibu janda-janda miskin yang memang tidak ada pendapatan apa-apa. Dan semuanya ini ketemu daging hanya setahun sekali. Ya Allah, kalau kita mampir di Rawon ada daging, ya. Mampir di rumah makan Padang ada rendang, ya mampir di Sate Madura ada juga lagi. Kalau mereka tidak begitu, karena begitu mahalnya harga daging dan dalam keadaan tetap teraniaya, terjajah 75 tahun. Jadi kurban ini memang identik dengan pengorbanan. Tidak ada kenikmatan, kata Allah dalam Al-Quran apa? Inna ma'al usri
yusra wa inna ma'al usri yusra. Yusra itu datang setelah usr, begitu. Nah, keluarga ini kita akan wujudkan dia menjadi baiti jannati, sakinah mawaddah rahmah, tapi tidak semudah itu. Artinya harus ada pengorbanan. Bayangkan ya, kita tidak pernah kenal sebelum ini, harus satu tempat tidur kan, masya Allah ya, gitu kan, harus satu atap. Ini pengorbanan dari seorang istri yang mungkin background keluarga hidup dalam keadaan bergelimang kemewahan, ibu ayah yang memang masya Allah sayangnya minta ampun, anaknya jangankan lebih dari itu, digigit nyamuk aja nyamuknya habis tuh, ya kan, gitu kan. Jadi memang dijaga betul-betul, tapi kemudian diserahkan kepada seorang lelaki yang gimana ya, begitu ya. Jadi memang ini satu pengorbanan orang tua menyerahkan anak perempuannya, dan pengorbanan demi pengorbanan. Maka insya Allah kurban ini merupakan satu lambang bahwa untuk menggapai ridho Allah, untuk menggapai ridho Nabi, untuk menggapaikan surga Allah, itu harus ada pengorbanan. Untuk mencapai baiti jannati, untuk mencapai sakinah mawaddah rahmah pun harus ada pengorbanan di dalam keluarga, begitu. Nah, maka mudah-mudahan ibadah kurban itu diniati. Nabi SAW juga pernah menyembelih satu hewan kurban, tapi memang yang agak bagus ya, kambingnya tanduknya sempurna, matanya katanya kayak pakai alis mata ya, bola matanya, dan beliau bilang hada an ummati, ya ini aku sembahkan untuk umatku yang tidak sempat berkurban. Masya Allah, berapa jumlahnya kan banyak gitu kan. Bahkan ada ulama yang membolehkan satu ekor kambing yang bagus itu disembelih untuk satu keluarga. Jadi memang cuman hukum asalnya satu ekor kambing untuk satu orang, ya kan, melainkan sapi bisa untuk 7 bagian ya, 7 orang, ataupun unta juga untuk 7 orang, 7 bagian. Nah, kambing ya, kalau konteks keluarga satu kambing, ya Allah gitu kan, aku berkurban satu ekor kambing untuk aku dan keluargaku, ya bisa saja insya Allah. Masya Allah ya. Betul-betul, karena tadi ya kalau keluarga biasanya bareng-bareng senengnya tadi. Jadi semoga kita juga bisa menghadirkan semangat untuk itu.